Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Habakuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan membaca. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Bapak Ibu ada di sini? Ya. Kita lanjutkan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya, dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan yang terjadi. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua bagian yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian nanti kita lihat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kitab Habakuk itu berisi ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, pada saat itu, Nabi Habakuk ini hidup di tengah-tengah bangsa Yehuda yang sedang berada dalam kemerosotan secara religius dan terjadi kemerosotan secara moral. Dia hadir. Nabi Habakuk ini hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda yang kondisinya seperti itu. Kita membaca tadi di sana dijelaskan ada banyak kejahatan. Ada banyak penganiayaan. Ada banyak kekerasan perbantahan. Ya.
dan pertikaian yang terjadi pada masa itu. Di sisi lain Bapak Ibu, tadi disebutkan ada bangsa Kasdim, ya, yang mengganggu kehidupan kerajaan Yehuda. Ada dua sisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda ini. Terjadi sebuah kemerosotan secara religius, terjadi sebuah kemerosotan secara moral, tetapi di sisi lain ada sebuah gangguan yang sedang terjadi dengan bangsa Yehuda ini adalah dia diusik oleh bangsa Kasdim. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar seperti ini, Bapak Ibu, Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan. Ia memohon pertolongan Tuhan. Supaya apa? Keadilan ditegakkan. Supaya kebenaran itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kondisi bangsa Yehuda yang seperti itu. Ada seorang nabi Tuhan yang berseru ketika melihat bangsanya sedang dalam keadaan yang musuh. Bapak Ibu Saudara, mencermati situasi seperti sekarang ini. Adakah kita anak-anak Tuhan punya rasa empati yang besar atas bangsa ini? Atas situasi yang ada? Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan melihat sebuah kondisi bangsa yang seperti ini. Terkesan kita acuh tak acuh. Tidak ada sebuah kepedulian, tidak ada sebuah empati yang sedang terjadi. Kadangkala kita tidak terasa mengucapkan sesuatu yang kadangkala menunjukkan sebuah sikap yang apatis. Biarlah, yang penting gue begini. Bapak Ibu, Nabi Habakuk dalam kondisi yang seperti itu. Dia berseru, dia datang kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan. Memohon sebuah keadilan, ya, supaya bisa ditegakkan kembali. Kalau hari ini Bapak Ibu ada tempat ini, saya tidak tahu apakah itu menjadi sebuah jawaban daripada Tuhan. Seruan kita di hadapan Tuhan. 20 tahun saya melayani di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita bisa melihat, kita bisa mengalami, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan juga turut bekerja. Habakuk juga sama. Sudah lama meneriakkan sebuah permohonan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia meneriakkan permohonannya kepada Tuhan, namun Tuhan seakan-akan tuli. Tuhan membisu. Tahun berapa Bapak, saya lupa di tempat ini, ketika tempat ini disegel, pintu itu dipaku. Ada umat Tuhan di sini yang berdoa menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau hidup, kenapa ketika orang mamaku tempat ini tidak Tuhan jadikan patung? Mungkin orang ini menuntut sebuah keadilan. Ya? Tidak terima. Maksudnya mending Bapak Ibu kalau tempatnya seperti ini. Dulu masih rumahnya asli. Ya? Saya datang ke sini aja 20 tahun yang lalu pinginnya pulang. Ya? Ini gereja. Ya? Ini gereja GKIN yang ada di Kerawang seperti ini.
Kami membawa 2 anak kami yang masih kecil-kecil waktu Freddy dengan Iva ke tempat. Ada orang yang bersebut begitu, dia tidak terima, dia berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Waktu tempat ini diperlakukan seperti Engkau, diam saja. Mana kehebatanmu? Mana Engkau lah yang hidup? Kenapa Tuhan jadikan dia patung kira-kira memaku begitu? Sehingga bisa menjadi sebuah monumen kira-kira di tempat ini. Orang macam-macam kepada gerejanya Tuhan kira-kira jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak membuat sesuatu seperti apa yang dimau. Apa yang dimohonkan, apa yang didoakan orang tersebut kepada Tuhan. Habakuk juga sama, sudah lama dia meneriakkan sebuah permohonan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sepertinya membisu. Sepertinya Tuhan tuli tidak mendengar teriakan daripada nabi ini. Ada seorang di sini yang sudah almarhum juga meninggal. Ketika dia sakit selalu berkata, hanya satu persoalan yang saya rasa Tuhan tidak mau berbicara atas sakitmu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan sepertinya diam. Banyak orang yang berdoa, pendeta-pendeta berdoa, bahkan umat-umat Tuhan, siapapun berdoa untuk kesembuhanmu. Tapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan diam. Tuhan membisu, Tuhan tidak mau membuka mulutnya dan berkata. Saya berkata, kalau Tuhan membuka mulutnya dan Tuhan berfirman kepadamu, pasti engkau akan sembuh. Kenapa? Habakuk tidak tahan melihat sebuah kekejian, melihat sebuah perbantahan, pertikaian yang terjadi di sekitarnya. Sehingga Habakuk protes kepada Tuhan. Ia bertanya, mengapa engkau diam saja Tuhan? Melihat terjadi di tengah-tengah bangsaku yang seperti ini. Kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak segera menolong bangsamu? Kalau hari ini rumah ini ada, umat-umat Tuhan di tempat ini masih ada sampai hari ini. Saya percaya ada orang-orang yang setia yang berdoa di hadapan Tuhan untuk sebuah pekerjaan Tuhan di tempat. Tidak ada sesuatu yang hebat yang kita kerjakan. Ya? Kalau saya mendengar laporan di sini, Pak, gang di tempat kami ini kadang-kadang orang-orangnya rese. Diri suku kumpul nggak mau untuk memberikan persembahan, apa memberikan iuran saja masalah. Banyak yang ono, yang ini dan sebagainya. Ya, Bapak-Bapak, seperti tidak ada sesuatu yang kita buat yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ternyata apa yang menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan, seperti apa yang menjadi doa Habakuk. Kenapa Tuhan engkau diam saja? Tidak segera menolong. Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi, 20 tahun, hampir 20 tahun, yang namanya selokan saja di situ Bapak Ibu, itu tidak pernah. Hanya orang lewat, ini gereja, buset, gereja selokan, buat selokan aja gak bisa. Ya? 20 tahun Bapak, baru berapa lama kita bisa buat seperti itu? Walaupun belum rapi banget, tetapi hampir waktu yang cukup lama seperti itu. Hanya orang lihat, ini gereja. Kalau kita di dalam dengar, ini gereja. Bapak itu Bapak Bu, untuk intern kita, kalau di tempat ini, mari untuk konsumsi kita harus dapat.
Ini yang sedang terjadi. Ini doa yang dinaikkan oleh Habakuk kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dengan banyaknya sebuah ketidakadilan yang sedang terjadi. Habakuk mungkin berpikir, ya, hilangnya kekuatan hukum dan munculnya ketidakadilan karena Tuhan membiarkan. Ya, kenapa? Karena Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Tuhan biarkan semuanya itu terjadi. Tuhan tidak menghukum mereka yang jahat. Tuhan tidak menghukum orang-orang yang seperti itu. Ini sebuah peristiwa yang sedang terjadi seperti itu, Bapak. Ia membiarkan orang fasik mengepung orang benar. Seakan-akan yang dilakukan orang fasik adalah sebuah kebenaran. Orang-orang benar ditindas, menderita hidup sengsara. Pada zaman itu, pada bangsa Yahuda waktu itu. Mereka dianiaya, mereka mengalami sebuah kekerasan, kejahatan, kezaliman, kefasikan seolah-olah menjadi sebuah panglima kehidupan kebenaran seperti itu. Itu kondisi pada waktu bangsa Yehuda mengalami yang seperti itu. Sebagai manusia, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kita kadang-kala marah. Ya. Kadang kita berkeluh kesah. Kita protes kepada Tuhan ketika ada kejahatan, ketika tidak ada yang terjadi pada kita. Kita kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita hanya menuntut supaya Tuhan segera. Ya, segera dan segera. Kita lupa, ya, bahwa Tuhan mengutus kita untuk ikut serta ambil bagian dalam mengubah dunia ini. Misalnya apa? Mari kita berani untuk menyatakan sebuah keadilan. Ya. Mari kita bisa menyuarakan keadilan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Kasihan. Ya. Perlu ada sebuah kerjasama. Sebuah kebaikan yang sedang bisa terjadi. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk berefleksi diri dan bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kejahatan semakin merajalela karena banyak orang yang baik. Kenapa? Memilih untuk diam. Bapak Ibu, kalau umat Tuhan berseru di hadapan Tuhan, memanggil nama Tuhan, saya percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat akan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan.